Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan belajar mengenai integral pecah rasional. Nah, materinya sesuai pada minggu ketiga, yaitu integral pecah rasional. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu fungsi rasional. Menurut definisi, fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinomial. Contohnya di sini saya punya f(x), g(x), dan h(x). Nah, f(x) dan g(x) ini merupakan fungsi rasional sejati atau proper rational function, yang maknanya bahwa derajat pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, bisa kita lihat di sini, dia tidak ada x, di bawah ada x pangkat 3, kemudian di sini ada x pangkat 1, nah penyebutnya adalah x pangkat 2, sehingga f(x) dan g(x) ini merupakan fungsi rasional sejati. Sedangkan fungsi rasional tak sejati selalu dapat ditulis sebagai penjumlahan hasil suatu fungsi polinomial dengan suatu fungsi polinomial yang sejati. Misalkan pada h(x) mungkin karena penbilang paling tinggi memiliki pangkat tertinggi daripada penyebut, sehingga kita bisa membaginya, dan hasil baginya adalah penjumlahan dari fungsi polinomial ditambah dengan fungsi rasional. Di fungsi polinomial biasa yaitu x kuadrat min 3 plus 14x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Nah, hasilnya sama dengan fungsi hx yang merupakan fungsi rasional tak sejati. Jumlahan antara fungsi polinomial dan fungsi rasional sejati. Pada contoh 1, kita diminta untuk mengintegralkan 2 per x plus 1 pangkat 3 dx. Nah, ini merupakan contoh fungsi rasional sejati. Nah, penyelesaiannya mudah. Kita misalkan U sama dengan x plus 1. Sehingga integral 2 per x plus 1 pangkat 3 dx sama dengan konstantanya kita keluarkan 2 integral x plus 1 pangkat min 3 dx. Kemudian 2 dibagi dengan pangkatnya turun sehingga per min 2 x plus 1 pangkat min 2 karena min 3 plus 1. Sehingga hasilnya adalah ini 2 dibagi min 2 adalah min 1 per x plus 1 kuadrat plus c. Untuk contoh kedua, kita diminta untuk menyelesaikan integral 2x plus 2 per x kuadrat min 4x plus 8. Nah, kita ingin menggunakan solusi dari integral pecah rasional. Jadi kita ingin memecah menjadi integral 2x min 4 per x kuadrat min 4x plus 8 plus 6. Jadi kalau plus 6 berarti kan dia sama dengan soalnya lah. Soalnya kembali ya 2x plus 2. Nah, menjadi 2 integral. Integral yang pertama kita selesaikan dulu. Misalkan U sama dengan penyebutnya yaitu x kuadrat min 4x plus 8. Sehingga du adalah 2x min 4 dx. Nah, integral 2x min 4 dx itu ini adalah bentuk daripada du. Kemudian ini penyebutnya adalah 1/u. Sehingga karena kita sudah mendapatkan bentuk substitusi yaitu integral u du, maka kita bisa mendapatkan hasil integralnya yaitu dari aturan integrasi dasar nomor 2. Nah, yaitu u pangkat r, di mana r-nya adalah min 1, hasilnya adalah ln u. Jadi ln x kuadrat min 4x plus 8. Kemudian pada integral kedua kita lengkapi kuadratnya, misalkan U sama dengan X min 2, sehingga DU sama dengan DX. Nah, di sini kita punya, misalkan konstantanya kita abaikan ya, sehingga sisanya adalah 1/x kuadrat min 4x plus 8. Nah, agar menjadi U sama dengan X min 2, jadi X min 2 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Sedangkan di sini adalah plus 8, sehingga perlu kita tambahkan konstanta 4. Nah, saat integral 1 per X min 2 kuadrat plus 4 itu sama seperti pada bentuk aturan integrasi dasar nomor 14. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan bentuk ini.
DU sama dengan DX ya di sini. Jadi DX ini menjadi DU, kemudian ini adalah U kuadrat, kemudian ini konstanta 4 ini adalah A kuadrat. Sehingga bentuk hasilnya yaitu 1/A, 1/2 tangen, arkes tangen yaitu X, U-nya adalah X-2/2 plus C. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu jumlahan daripada penyelesaian integral 1 ditambah integral kedua. Nah, ini karena memuat dua konstanta menjadi plus K. Integral hasilnya itu ln X kuadrat min 4X plus 8 plus 3 tangen 1/tangen X-2/2 plus K. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mendekomposisikan suatu fungsi rasional. Jadi, langkah pertama adalah jika suatu fungsi itu tak sejati atau improper, maka kita harus membuatnya menjadi bentuk polinomial ditambah dengan polinomial sejati atau nx/dx. Nah, langkah kedua adalah uraikanlah dx atau dalam hal ini adalah penyebut. Nah, di sini penyebut ya, menjadi hasil kali faktor-faktor kuadrat linear yang tidak bisa direduksi dengan koefisien yang real. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan faktor-faktornya, maka kita bisa melakukan suku-suku untuk setiap faktornya. Ketika AX plus B sampai pada AX plus K, maka suku untuk pembilangnya adalah A1 sampai pada AK. Nah, kemudian langkah keempat, apabila kita menemui suatu bentuk kuadrat, nah kalau tadi sebelumnya kan pangkat 1. Nah, ketika kita menemui AX kuadrat, maka kita mendekomposisikan suku-sukunya menjadi BX plus C. B2X plus C sampai pada BM-X plus C. Kenapa? Karena untuk penyebutnya adalah X pangkat 2, sehingga suku untuk pembilangnya adalah BX plus C. Jadi X pangkat 1 ditambah dengan konstanta. Langkah kelima adalah tetapkan NX per DX sama dengan jumlah semua suku, sehingga kita bisa menyelesaikan langkah ketiga dan langkah keempat. Kita bisa mendapatkan suku-suku, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Kemudian kalikan kedua ruas. Nah, tujuannya adalah kita mendapatkan koefisien dari suku-sukunya, kayak tadi yang sudah kita terapkan. Nah, misalkan di sini ya, ketika kita diminta untuk mendekomposisikan ini X kuadrat min X min 6. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita harus mencari faktor daripada penyebutnya. Sehingga kita dapatkan faktor dari penyebutnya yaitu X plus 2 dan X min 2. Karena faktor penyebutnya pangkat X-nya adalah 1, sehingga suku untuk pembilangnya adalah hanya konstanta atau A dan B. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan untuk 3X min 1, itu ruas kiri sama dengan suku pertama A per X plus 2 dibagi dengan ini X kuadrat min X min 6, sehingga AX min 3 dan BX min 2. Kemudian kita bertujuan untuk mencari nilai A dan B itu berapa. Nah, ini ekivalen A plus BX itu sama dengan 3X dan min 3A plus 2B itu sama dengan min 1. Sehingga di sini kita dapatkan persamaan dua persamaan untuk A dan B. Selanjutnya kita misalkan A di sini min 3A di sini kita ganti dengan A sama dengan B min 3. Nah, di sini sehingga kita dapatkan min 9 plus 3B plus 2B sama dengan 1. Sehingga 5B itu sama dengan min 1 plus 9. B adalah 8/5. Sedangkan A tadi adalah 3 min B, sehingga 3 dikurangi 8/5. Di sini 15 kurangi per 5, yaitu 7/5. Setelah kita dapatkan koefisien atau konstanta daripada setiap sukunya, A adalah 7/5 dan B adalah 8/5, maka kita bisa mengintegralkan. Hasilnya adalah 7/5 ln X plus 2 dan 8/5 ln X min 3. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kita ingin menyelesaikan
dengan cara mendapatkan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X. Nah, langkah pertama adalah kita dapatkan akar-akar fungsi pangkat 3 ini dengan cara misalkan X plus 1. Nah, X plus 1 ini ya, dikalikan dengan X kuadrat adalah X pangkat 3 plus X kuadrat. Kemudian kita kurangkan, di sini X pangkat 3 hilang, sisanya adalah min 2x kuadrat min x kuadrat min 3x kuadrat min 3x, sehingga selanjutnya yaitu min 3x. Nah, di sini selesai. Kita dapatkan akar-akar dari pangkat 3-nya adalah x plus 1, kemudian x kuadrat min 3x. Nah, ini karena masih pangkat 2, kita bisa memfaktorkannya kembali, sehingga kita dapatkan x dikalikan x min 3. Nah, kita telah mendapatkan 3 suku atau 3 faktor daripada pangkat 3. Selanjutnya, karena kita mengetahui bahwa akar-akar penyebutnya adalah pangkat 1, maka untuk akar pembilangnya adalah cukup konstanta, sehingga A, B, dan C. Seperti yang sebelumnya, kita diminta untuk mencari nilai A, B, C ini. Jadi kita sama dengankan untuk ruas kiri 5x plus 3 itu sama dengan A dikalikan X plus 1 dikalikan X plus 3. Jadi A per X ini dikalikan dengan ini X pangkat 3, sisanya adalah X plus 1, X min 3. Juga untuk B per X plus 1 itu adalah sisanya adalah BX kali X min 3. Plus C per X min 3 dikalikan X pangkat 3 ini adalah CX kali X plus 1. Nah, ini untuk nilai daripada X min 1 disama dengankan 0, maka X-nya bisa nilai X yang memenuhi adalah min 1. Kemudian untuk X sama dengan 0, dan untuk X min 3, X sama dengan 3. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 3. Kemudian dari persamaan awal ini 5x min 3, persamaan ini kita memasukkan nilai X 0, 1, dan 3, sehingga didapatkan A sama dengan min 1, B sama dengan min setengah, dan C sama dengan 3 per 2. Nah, jika sudah didapatkan konstantanya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil integral daripada fungsi ini, fungsi rasional ini, sehingga min ln X min setengah ln X plus 1 plus 3 per 2 ln X min 3 plus C. Berikutnya adalah untuk yang faktor berlinear berulang. Jadi ketika kita memenuhi X pangkat kuadrat, maka cara mendekomposisikannya adalah dengan pangkat 1 sampai pada pangkat tertingginya, yaitu pangkat 2. Nah, seperti biasa, karena ini X-nya adalah pangkat 1, maka dia untuk pembilangnya adalah pangkat hanya konstanta. Nah, di sini kita sama dengankan dengan menghilangkan pecahannya, yaitu X sama dengan AX min 3 plus B. Nah, di sini untuk X min 3 sama dengan 0, maka X-nya mungkin adalah 3, dan X sama dengan 0. Nah, ini untuk faktor daripada X min 3 kuadrat. Nah, kita masukkan, substitusikan nilai X sama dengan 3 dan X sama dengan 0, sehingga didapatkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Nah, di sini integral seperti X min 3 dx adalah ln X min 3 plus untuk X min 3 pangkat min 2 ini berarti 1 per min 2 plus 1. Berarti min ya. Di sini menjadi min 3 per X min 3 plus C. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor berbeda berulang. Jadi kalau sebelumnya kita mendapatkan akar-akar yang berbeda dan juga akar yang hanya berulang saja, maka ini adalah keduanya, berbeda dan berulang. Nah, caranya adalah kita dekomposisikan untuk yang berbeda dulu, dan untuk yang berulang sesuai dengan aturannya bahwa ketika ketemu dengan faktor berulang, maka kita faktorkan A per AX plus B sampai pada pangkat tertingginya A per AX plus B pangkat K. Karena di sini adalah pangkat 2, sehingga ada 2, yaitu AX B per X min 1 dan C per X min 1 kuadrat. Nah, kemudian untuk suku pembilangnya, karena semuanya pangkat 1, sehingga untuk pembilangnya adalah konstanta A, B, dan C.
Nah, untuk seperti cara sebelumnya, kita sama dengankan 3x kuadrat min 8x plus 13 sama dengan, untuk suku A, ini dikalikan dengan faktor ini kita hilangkan, sisanya adalah x min 1 kuadrat, A kali x min 1 kuadrat. Untuk B dikalikan dengan, ini ya, x plus 3 x min 1, dan C, karena x min 1 kuadratnya bisa hilang, sisanya adalah x min 3, cx min 3. Kemudian untuk mensubstitusinya kita cari dulu ketika akar penyebutnya x plus 3 disama dengankan 0, maka x-nya adalah min 3. Kemudian ketika x min 1, maka x min 1 sama dengan 0, x-nya adalah 1. Dan untuk faktor berulang, maka nilai yang mungkin adalah 0. Kita substitusikan untuk setiap x, baik x1, x sama dengan 1, x sama dengan min 3, dan x sama dengan 0, sehingga didapatkan A adalah 4, B adalah min 1, dan C adalah 2. Setelah kita dapatkan koefisiennya, maka kita bisa mengintegralkannya 4 ln x plus 3 min ln x min 1, kemudian min 2 per x min 1, plus C. Untuk faktor kuadrat, kita mendekomposisikannya adalah sebagai berikut. Untuk yang faktor berbeda, karena 4x plus 1, maka faktor untuk pembilangnya adalah konstanta. Sedangkan pada faktor kuadrat, maka kita untuk mendapatkan faktor pembilangnya adalah x pangkat 1, yaitu bx plus c. Nah, kita kalikan silang sehingga kita dapatkan suatu persamaan 6x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan ax kuadrat plus 1 plus bx plus c kali 4x plus 1. Nah, untuk x 4x plus 1, x yang memenuhi ketika disama dengankan 0 adalah min 4. Sedangkan untuk x kuadrat plus 1, x yang memenuhi adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, ketika kita substitusikan x sama dengan min 1/4, 0 dan 1, kita dapatkan hasil bahwa A sama dengan 2, C sama dengan min 1, dan B sama dengan 1. Nah, setelah itu kita bisa integralkan karena kita sudah dapatkan konstantanya. Nah, di sini untuk yang x, ini ya, faktor untuk yang bx plus c, yaitu x min 1. Nah, ini kita uraikan lagi menjadi dua suku, yaitu x dan min 1. Di sini min 1. Nah, ini untuk mendapatkan 2x. Ini kita keluarkan konstantanya sehingga kita dapatkan setengah integral 4dx per 4x plus 1. Ini harus 4dx karena yang ingin diintegralkan adalah 4x plus 1. Plus setengah integral 2x dx. Nah, seperti ini kan kita kalikan setengah dan 2 agar tetap sesuai dengan bentuk awalnya, yaitu integral x per x kuadrat plus 1. Jadi dengan cara substitusi. Jadi kalau kembali cara untuk mendapatkan substitusi. Nah, setelah kita bisa mengintegralkannya karena bentuknya sudah integral UDU, maka didapatkan hasil integralnya yaitu setengah ln 4x plus 1 plus setengah ln x kuadrat plus 1 min tangen min 1 plus c. Karena untuk yang suku ketiga merupakan bentuk integrasi dasar ke-14. Nah, berikut ini merupakan contoh untuk yang faktor kuadrat berulang. Jadi kalau ini adalah akar untuk yang berbeda, kemudian ini adalah faktor kuadrat karena di sini x kuadrat dan juga berulang. Sehingga penyelesaiannya adalah kita dapatkan faktor kuadratnya dan juga karena berulang itu caranya adalah sampai pada pangkat tertinggi. Pangkat 1 dan pangkat 2. Nah, untuk konstanta dari pembilangnya adalah karena ini faktor kuadrat, maka pembilangnya harus pangkat 1, dx plus c. Begitupun dengan ini. Ini adalah dx plus e. Dengan cara yang sama, kita dapatkan untuk konstanta A, B, C, D, dan E adalah sebagai berikut. Sehingga kita bisa mengintegralkan dan hasilnya adalah seperti ini.
Nah, berikut ini merupakan strategi untuk integrasi anti turunan atau integral. Carilah substitusi yang membuat integral tampak seperti rumus dasar. Jadi seperti yang pada pertemuan pertama, aturan integrasi dasar. Kemudian contoh sin 2x dx. Nah, seperti ini kan bisa digunakan substitusi sederhana. Yang kedua, carilah situasi di mana dapat diperoleh hasil kali dua fungsi, yaitu fungsi turunan 1 dikali dengan turunan faktor lainnya. Nah, sama halnya dengan cara parsial. Bagaimana caranya memenuhi UV min integral V du. Nah, kemudian yang ketiga, ketika substitusi trigonometri, maka ketika ada integran yang mengandung akar seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat ini ya, X sama dengan A sin T, A tangen T, dan A sekan T. Dan kita gunakan segitiga siku untuk mendapatkan sudut-sudutnya. Yang keempat adalah jika integral berupa fungsi rasional sejati, maka pembilang harus lebih kecil daripada penyebut. Jika tidak, maka harus didekomposisikan sehingga kita bisa menggunakan metode pecahan parsial. Misalkan ketika ada fungsi rasional tak sejati, maka dibuat menjadi polinomial ditambah fungsi rasional sejati. Atau misalkan ada faktor linier yang berulang, maka kita harus membuat faktor-faktornya menjadi berulang. Atau faktor yang kuadrat, maka kita buat untuk penyebutnya adalah kuadrat dan untuk pembilangnya adalah AX plus B. Nah, seperti itu ya. AX plus B. Nah, sekian untuk materi minggu ketiga. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.